Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar IPS, tema 3, subtema 2. Nah, silakan buka LKS kalian halaman 38 dan 50. Sudah? Oke, di halaman 38 itu kita membahas tentang perubahan masyarakat dalam bidang sosial budaya akibat televisi. Jadi, ada penemuan alat komunikasi yang tidak kalah penting dengan radio, yaitu televisi. Televisi ini pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur listrik kelahiran Skotlandia bernama John Logie Baird. Penemuan Baird ini membawa banyak manfaat bagi manusia. Televisi merupakan alat komunikasi yang dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Dan televisi ini itu dapat menampilkan gambar bergerak beserta suara. Oleh karena itu, televisi dapat menghadirkan pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri dengan jangkauan yang luas dalam waktu yang bersamaan. Media televisi dapat berperan sebagai media pendidikan sekaligus hiburan. Televisi menampilkan pesan-pesan edukatif, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang dikemas dalam bentuk program televisi. Perkembangan televisi ini memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut memengaruhi beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu peradaban atau perubahan ya, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat umum. Globalisasi informasi dan komunikasi dari televisi telah memberikan pengaruh sosial budaya. Pada nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat, televisi sangat berpengaruh. Masyarakat cenderung terpengaruh pada nilai-nilai yang ditunjukkan dalam suatu program televisi. Selain itu, masyarakat yang secara terus-menerus menyaksikan program televisi juga dapat menyerap budaya yang disajikan di dalam program tersebut. Misalnya, orang yang selalu menyaksikan program televisi produksi barat perlahan-lahan akan mengikuti budaya yang ditampilkan dalam program tersebut. Jadi misalnya kita melihat TV-TV luar, akhirnya kan kita nanti mengikuti entah style dari orang-orang barat, entah bahasa-bahasa orang barat, seperti itu. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari betapa mudahnya anak-anak dan remaja mengikuti hal-hal yang sering ditampilkan di televisi. Contohnya, cara berpakaian, gaya rambut, cara bicara, bahasa pergaulan, atau perilaku kekerasan. Nah, yang seperti Ibu sebutkan tadi. Televisi bisa membawa efek positif jika diarahkan untuk tujuan positif. Sebaliknya, televisi juga dapat membawa pengaruh negatif jika tidak digunakan secara bijaksana. Jadi, ketika kalian melihat televisi, kalian harus bisa memilah-milah tayangan yang mana sih yang baik buat perkembangan kalian, dan tayangan mana sih yang akan memperburuk perkembangan kalian, entah dalam bahasa yang kalian pakai atau pergaulan kalian. Oke, halaman 50. Di sini adalah tentang dampak penemuan komputer. Nah, apa sih komputer itu? Komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Komputer ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage antara tahun 1833 hingga 1871. Awalnya, Babbage mengeluhkan sering terjadi kesalahan perhitungan matematika menggunakan tabel. Beliau kemudian mulai menggagas sebuah sistem mekanik yang dapat melakukan perhitungan dengan kemungkinan kesalahan yang kecil. Babbage memikirkan bahwa banyak keajaiban yang dihasilkan oleh revolusi industri di Inggris. Jika penemu kreatif dan para pekerja keras dapat mengembangkan dan menciptakan lokomotif uap, mengapa tidak pada pengembangan mesin perhitungan? Itu pikir dari Babbage. Charles memutuskan untuk membuat mesin sesuai pemikirannya. Mesin hitung pertama ia beri nama Different Engines yang bekerja membuat perhitungan matematika dengan sistem penambahan dan pengurangan.
Mesin inilah yang menjadi cikal bakal komputer, jadi awal-awal terbentuknya komputer. Nah, komputer memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak berkembangnya komputer, terjadi perubahan pada pola pikir manusia dalam melakukan sebuah kegiatan. Karena kini manusia menjadi bergantung pada komputer untuk membantu bahkan menyelesaikan masalahnya. Komputer tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif di berbagai bidang kehidupan manusia. Dampak-dampak penemuan komputer dalam berbagai bidang itu ada sebagai berikut. Di bidang pendidikan, dampak positifnya ada memudahkan sistem administrasi sekolah, mempermudahkan siswa dalam mengerjakan tugas dan menambah wawasan. Kemudian kegiatan belajar semakin mudah dengan adanya sistem e-learning pada komputer. Kemudian ada akses informasi pendidikan semakin mudah. Adapun dampak negatifnya, banyak konten negatif yang dapat diakses oleh pelajar. Kemudian juga ketergantungan pada komputer sehingga seseorang yang menggunakan komputer itu tidak mandiri. Kemudian di bidang industri, itu dampak positifnya ada proses produksi menjadi lebih cepat dan mudah, kemudian produktivitas meningkat dan mengurangi risiko kerja. Untuk dampak negatifnya ada mengurangi kesempatan kerja, biaya perawatan komputer mahal, dan pemborosan energi. Dan di bidang sosial, dampak positifnya ada dengan kemudahan komunikasi, pergaulan menjadi semakin bervariasi. Kemudian juga ada informasi didapat dengan lengkap dan aktual. Dan dampak negatifnya informasi pribadi mudah tersebar. Dan orang menjadi antisosial karena terbiasa berhadapan dengan komputer. Nah, jadi penggunaan komputer ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa hal positif dan negatif untuk kita semua. Komputer dapat membantu aktivitas kita. Akan tetapi, kita akan menjadi orang yang bergantung dengan teknologi jika tidak digunakan dengan benar. Jadi, gunakanlah komputer dengan sebenar-benarnya, sehingga bukan sistem komputer yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur sistemnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Dan yang terakhir ini adalah tugas kalian, silahkan kalian kerjakan di rumah. Sekian untuk pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.